Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gen Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah amplifier mini merek Pleco SC11BT. Amplifier mini ini saya review kembali karena amplifier ini sudah dimodifikasi, sudah dirubah 100% untuk kit drivernya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bongkar dan kita lihat bagian dalamnya. Oke teman-teman, inilah bagian dalamnya setelah dimodifikasi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa amplifier ini sudah dites dengan durasi berjam-jam, kurang lebih 3 jam full, dengan musik volume full, bass full, digunakan untuk berkaraoke. Dan di sini ada file videonya, seperti ini dia videonya. Di sini juga sampai malam ya, dari sore terus sampai malam digunakan untuk berkaraoke. Dan sengaja saya untuk volumenya diputar full untuk mengetes kekuatan amplifier ini setelah dimodifikasi menggunakan speaker 12 inci dan juga 15 inci di paralel langsung. Dan ternyata suaranya lumayan mantap, lumayan geler teman-teman. Dan memang amplifier ini panas teman-teman. Saya coba tes berjam-jam, efeknya memang panas, bodinya panas meskipun sudah menggunakan kipas.
Untuk kipasnya emang kecil, ini mutar, jadi anginnya itu kecil, tidak terlalu nyembur ya anginnya. Jadi efeknya itu bagian ampli ini panas, heatsink juga sangat panas. Tetapi sebenarnya saya berharap terjadi sesuatu, misalnya letupan ya, meledak, keluar asap. Itu kejadian ini itu saya tunggu-tunggu sebenarnya, tetapi sampai acara kelar tidak terjadi letupan atau masalah gitu, aman sampai selesai. Oke, kita akan mulai review. Di sini saya menggunakan trafo 3 ampere 28 volt DC, kemudian menggunakan kipas dioda sisir 2 buah elko 3350 volt murni, elko-nya bagus. Kemudian drivernya kita akan coba lihat ya, saya menggunakan driver apa. Harap sabar ya, jangan terburu-buru. Kita bongkar langsung cara ininya, apa namanya, cara instalasinya. Yang saya copot ini adalah jalur ground speaker ya. Sebentar, nggak kelihatan. Yang saya copot ini adalah jalur ground speaker. Oke. Kemudian jalur speaker saya copot. Sebentar. Oke, selanjutnya yang saya copot ini jalur CT. Jalur CT. Kemudian jalur plus saya copot. Jalur tegangan plus sebesar 28 volt. Aduh, panas. Kemudian jalur min, tegangan min 28 volt. Kemudian jalur ini input. Ini jalur input 2 jadi 1 ya. Saya gabungkan. Ini jalur input saya copot. Dan ini jalur ground input. Oke. Sudah saya copot semua. Untuk instalasi pemasangan di sini sudah ada keterangan di PCB ya, jadi gampang. Kemudian saya copot bagian ini, apa namanya, heatsink. Untuk membuka driver ini kita copot di sini. Oh ya teman-teman, di sini saya bukan bermaksud menggurui ya, mohon maaf sekali karena saya juga bukan ahlinya di bidang seperti ini. Tapi ya, berbagi pengalaman, informasi tidak ada salahnya ya. Oke. Kita angkat drivernya. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman sudah melihat driver ini sebelumnya di YouTube atau di toko atau di media sosial ya. Di sini saya menggunakan kit driver Blazer 500 watt mono ya. Driver ini bisa disuplai maksimal 70 volt DC. Nah, ini kemarin sempat waktu proses perakitan terjadi karena ada kesalahan instalasi, teman-teman. Perhatikan ada resistor di situ kebakar dekat jalur input yang terhubung jalur ground input ke ground CT trafo. Jadi sekali lagi drivernya saya gunakan Blazer 500 watt mono. Oke, kita singkirkan. Yang perlu saya sampaikan yaitu bagaimana cara menyambungkannya ya di sini. Saya harus ini dulu, harus buka dulu ini karena saya ikat. Ini tidak rapih ya karena sengaja, karena saya akan bongkar lagi teman-teman untuk saya coba menggunakan driver lain di lain waktu. Mungkin bisa menggunakan OCL atau apa.
berbagai macam jenis driver saya akan coba di amplifier ini. Nah, kita coba. Untuk penjelasan selanjutnya, cara menyambungkannya, ini saya harus bongkar ini dulu nih. Saya akan coba buka dulu. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke teman-teman, ini adalah driver aslinya, kurang lebih 15-20 watt menggunakan IC tempel. Dan tadi jalur speaker out dari driver ini saya sambungkan nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah jalur speaker ya. Jalur speaker. Mana ini? Nah, ini jalur yang terhubung ke speaker tadi ya. Ini jalur speaker out. Jadi masuk ke sini. Ini di digabungin jadi satu, kan mono ya, digabungin. Makanya saya menggunakan dua kabel. Kemudian untuk jalur ground, ini jalur ground juga saya gabungi jadi satu. Nah, di sini saya solder. Nah, di sini tuh ada jalurnya teman-teman. Ada jalur output speaker ini terhubung ke jalur speaker out dari driver ini. Nah, di sini caranya kita harus memotong jalur ini. Supaya sebelumnya saya coba tidak potong, dan ternyata itu dia terjadi masalah kalau tidak dipotong jalurnya. Jadi jalur output speaker dari IC ini kita potong jalurnya, semua jalurnya ada 1, 2, 3, 4. Kita kupas sedikit ya, yang penting tidak terhubung lagi. Nah, ini untuk jalur speaker out dari driver Blazer ini. Kemudian ini kabel putih, ini kabel putih ground input dari HP atau dari apa saja, dari HP, dari perangkat musik. Pokoknya ini jalur ground ini terpisah ya, jadi khusus. Kalau kita ambil dari jalur ground disatukan sama ini dengan CT trapo, itu akan terjadi dengung yang sangat hebat. Jadi jalur ground input kita harus pisahin. Lihat, ini jalur ground kemari ya. Nah, kemudian ini jalur ground yang dari input ini saya hubungkan ke input ini. Nah, sini jalur ground. Jadi ngambil jalur input untuk driver ini, groundnya pisah. Ngambil jangan dari trapo, tapi dari ground input audionya. Sambungkan di sini ya tadi. Nah, di sini. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, untuk pengambilan jalur audio input dari plusnya ya, terutama plusnya. Ini kan tadi baru saya bahas groundnya. Ini kan ada plusnya. Plusnya ini masuk ke sini teman-teman. Nah, jalur plusnya ini kan stereo ya. Ada plusnya, bukan ground. Plusnya masuk ke sini tuh kan. Nah, ke sini larinya itu dia ke sini, ke kabel ini, kemudian masuk ke tune control. Begitu. Nah, bagaimana saya memasukkan jalur plus yang menuju kit drivernya itu? Caranya di sini kan ada jalur output teman-teman, ada jalur output dari tune control ya.
jalur output audio LR dari tune control masuk ke driver. Nah, masuk ke driver. Jadi jalur inputnya ini di sini, teman-teman. Nah, di sini ada resistor sebenarnya aslinya, tapi udah saya copot supaya tidak terhubung lagi ke IC driver ini. Nah, ini dia jalurnya ke sini. Tuh, resistor ini saya copot. Kemudian yang satunya kan ada dua nih. Yang satunya juga saya copot. Nah, di sini kita sambung di sini. Di jalur ini. 1, 2. Ini kabelnya nih ada 2. Nah, kabel ini jalur audio out dari tune control. Ini dia. Kemudian masuk ke, kita satuin jadi satu seperti ini. Kemudian masuk ke input driver ini. Nah, seperti ini masuk. Untuk groundnya tadi gunakan ground terpisah, jangan dihubungkan ke ground trafo ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara instalasinya. Jadi driver ini sudah tidak berfungsi lagi karena jalur-jalur inputnya sudah kita putus. Kemudian untuk tegangan, kan saya masih menggunakan trafo bawaan asli, tetapi trafo ini saya manfaatkan tegangan 12 voltnya untuk menyuplai tune control dan juga modul equalizer dan modul MP3 Bluetooth-nya. Nah, di sini kan jalur 12 volt nih, elko ya, sini elko. Elko ini tegangan 12 volt. Bagian plusnya yang menuju jalur plus yang menuju ke IC kita kupas putus jalurnya. Kita putus menggunakan cutter ya. Jangan terhubung. Kita putus. Asal putus aja. Yang penting putus. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti kita pengen menggunakan lagi driver ini ya tinggal disambungin aja, kupas sedikit pakai cutter, kemudian kita sambungin menggunakan timah. Jadi gampang. Seperti itu. Jadi di sini untuk komponennya tidak ada yang hilang ya, hanya diputus jalur saja. Nah, di sini ada kawat. Kawat ini kawat tegangan, teman-teman. Saya putus juga. Saya gunting. Tegangan karena ini IC ini kayak tegangannya dua buah tegangan, jadi masuk dari sini 12 volt, dari sini juga di jumper menggunakan kawat, kemudian masuk 12 volt ke sini, jadi tegangannya masuk dua-duanya kita harus putus supaya aman. Udah kurang lebih seperti ini. Sangat simpel. Kalau belum paham coba ulangi videonya dan simak lagi. Kemudian untuk jalur kipas dari mana? Nah, untuk kabel kipas 12 voltnya saya sambungin ke jalur soket yang sudah ada, teman-teman. Di sini ada jalur 12 volt di sini yang menuju ke ini apa namanya? Equalizer. Equalizer ini disuplai menggunakan tegangan 12 volt. Sekaligus untuk tune control ya. Tune control ini sama 12 volt. Dan untuk jalur ground kipas kita tempelin aja di body amplinya. Itu udah bisa muter kipasnya. Tidak perlu disambungkan ke jalur ground. Kabel ground maksudnya. Kita tempelin aja di body untuk ground kipasnya. Udah kipas bisa bekerja. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau masih ngebelibet ngejelasinnya karena saya juga bingung. Tapi sudah saya jelasin semua, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang masih bingung ya coba tanya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Ini contoh untuk kit driver Blazer. Sebenarnya untuk kit driver apa saja bisa, OCL atau Safari atau apa aja kit drivernya itu bisa diaplikasikan ke amplifier ini. Dan saya juga akan mencobanya di lain waktu menggunakan OCL atau ya yang stereo lah. Ini kan masih mono, saya akan coba gunakan untuk stereo.
atau menggunakan driver lainnya. Dan sekali lagi hasil suaranya itu sangat mantap teman-teman. Meskipun di sini keterangannya 500 watt, tapi dengan menggunakan trafo hanya 3 ampere, tegangan hanya 28 volt DC, itu tidak memenuhi kemampuan yang dimiliki oleh driver ini, karena driver ini mampu disuplai dengan tegangan tinggi sampai 70 volt, sedangkan yang saya gunakan hanya 28 volt, jadi masih kurang banyak. Tetapi meskipun hanya tegangan 28 volt, kemudian trafo murni 3 ampere, itu suaranya sudah sangat mantap sekali teman-teman. Sudah sangat mantap ya, lumayan lah. Sudah gler menurut saya. Untuk kelas rumah atau gang ya, di jalanan. Itu sudah sangat mantap suaranya. Kemudian apalagi ya? Oke teman-teman, mungkin kurang lebih hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan ya, karena saya lupa mau ngomong apa lagi. Dan durasinya juga sudah lumayan lama, hampir 20 menit. Oke teman-teman, semoga review ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mencoba memodifikasinya. Sekali lagi, hasilnya itu sangat mantap ya, menggunakan atau mengganti driver dengan watt yang lebih besar. Dengan menambahkan trafo tentunya ya. Kalau mau ganti driver jangan menggunakan trafo ini lagi, percuma. Karena ini kecil ampernya, tegangan juga cuma 12 volt. Oke, para penonton, jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.